Kita ini makin viral, abang melihatnya gimana bang? Begini, saya punya pandangan kalau kita sedang bermasalah hukum atau institusi kita sedang bermasalah hukum, kalau kita yang menjelaskan kebenaran kita itu sulit diterima masyarakat secara utuh, benar nggak? Okay. Makanya butuh yang namanya kuasa hukum atau bidang humas dan lain-lain. Tapi akan lebih baik kalau ada orang yang memberi penilaian secara objektif, bukan subjektif, secara independen. Nah, sekarang saya banyak di DM, banyak di SMS, di WA, di telepon malam. Bang, Abu Rasman, ini bela Polri atau bela Vina, Eki atau Peggy? Ya saya jawab, saya membela kebenaran yang saya yakini. Tapi apapun ceritanya, tindakan Polri yang bergerak cepat untuk menangkap saudara Peggy selaku buron, yang setelah melalui pengkajian yang komprehensif, melalui pendalaman oleh penyidik, dalam hal ini Polda Jabar dipimpin oleh Dirkrimum, Saudara Kombes Lawan, itu Peggy ditangkap sedemikian cepat, itu prestasi, bos. Jangan Anda nafikan itu. Perkara 8 tahun berjalan tidak ada penangkapan dan lain sebagainya. Jangan bebankan dosa itu kepada orang yang sekarang menangani kasus itu. Maka secara telanjang, secara terang benderang, dan secara gentle, saya katakan agar penyidik-penyidik yang pada waktu 2016 yang lalu dapat diproses lewat mekanisme Irwasus, Inspektur Pengawasan Khusus. Polisi itu banyak pengawasnya, ada Propam, ya, ada Paminal, ada Irwas, dan lain-lain. Nah, karena itu Peggy ditangkap, harusnya ini bukan tanpa bias, tapi mengkerucut, biar Peggy yang bicara. Apakah Peggy pelaku atau tidak pelaku? Karena konsep hukum kita jelas. Siapa yang mendalilkan, siapa yang menuduh, siapa yang membuat pernyataan, maka dia yang akan membuktikan. Nah, kalau Polri mengatakan bahwa kami melihat, mendalami, memutuskan dari 3 DPO ini hanya menemukan 1, dan itu adalah Peggy Setiawan alias Nel. Pertanyaannya, apakah kita percaya atau tidak? Jangan buru-buru dong. Nah, saya tadi melihat preskonnya Hotman Paris. Saya lihatin sampai selesai dalam perjalanan ini. Ketika saya tadi ada acara di PWI, ya, saya sekarang nih penasihat hukum kalian loh. Oke, siap. PWI pusat loh. Pimpinannya Bang Anton Carlian, saya wakil ketua. Anita tuh adalah sekretaris, dan Rahmat ikut di dalam. Maksud saya bahwa kalau you Hotman membela klien, keluarga dari Vina, you jangan masuk pada keluarganya Eki. Kalau orang tuanya Eki polisi, dia tidak mau menunjuk you sebagai pengacara, tidak mau komunikasi dengan you, dengan 911 Hotman itu, you berarti tidak dipercaya atau belum dipercaya oleh dia. Anda nggak boleh paksa itu. Kenapa? Karena ini berbeda. Eki orang tuanya lain, Vina orang tuanya lain. Tapi saya meyakini orang tuanya Eki sebagai polisi, dia sudah pasti mafhum. Mafhum itu paham betul bahwa apa yang terjadi terhadap anaknya, dia sudah pasti. Apakah ini yang disebut dengan mystery of justice, putusan hukum yang keliru, keliru penyidikan, keliru penuntutan, keliru putusan atau tidak, dia pasti tahu. Maka lewat media ini, dan besok saya diundang lagi di TV, saya katakan Pak Rudi selaku orang tuanya Eki, selaku Kapolsek, Bapak tidak usah khawatir, karena Hotman saya lihat membawa masalah ini melebar kemana-mana. Ada tagar lah, save
Vina, kita semua simpati. Tidak boleh melayang satu nyawa manusia pun di Indonesia ini tanpa proses hukum yang benar. Kita setuju. Tapi tidak boleh giring opini untuk mengatakan bahwa sampai ada bahasa. Kami menolak keterangan dari Polda Jabar yang menyatakan DPO 1 bukan 3. Pertanyaan saya, Hotman ini penyidik apa dia bukan? Loh, kok Anda masuk ke sistem teknis? Polisi fungsinya penyidikan, jaksa penuntutan, hakim memutus, pengacara membela hak-hak klien, titik. Hak klien itu diantaranya mendapat pendampingan dari pengacara untuk menjelaskan secara hukum atau juru bicara hukum dari apa yang dialami oleh klien. Jadi kalau you masuk ke teknis begitu, Anda sudah melanggar. Makanya saya katakan tadi malam, harusnya dia hadir TV One Hotman. Kan si Putri itu kan berani banget itu. Saya kalau Putri, maaf banget nih. Ya masih, aduh. Saya nggak bisa bilang lah masih junior atau apa, saya nggak tahu. Mungkin dia lebih dulu disumpah dari saya nggak tahu. Tapi bukan level gua lah. Nah, tapi kalau mau debat sama saya juga monggo. Nah, yang saya mau Hotman gitu. Kenapa? Tolong Hotman, kalau kau menyatakan menolak 1 DPO itu dan mengatakan 3 dan Anda mengatakan polisi buru-buru, tunjukkan ke saya dasar pikiran dan pijakan hukum kau itu apa? Ini saya seperti tadi malam, seorang pasangan saya yang di salah satu TV swasta, dia menguliti data berdasarkan data yang dia punya sebelah. Kalau saya netral, saya bicara dengan pengacaranya Peggy, Ibu Yanti. Saya bicara dengan Dirkrimum. Saya dapat dua informasi, baru saya lihat media sosial, lihat perkembangan masyarakat, baru saya sampaikan pikiran-pikiran saya. Ini namanya konkret. Iya dong. Nah, kalau Hotman melihat secara sepihak, kapasitas apa dia menolak itu? Anda Hotman tinggal satu saja. Anda bagaimana mengawal 1, kasus Peggy ini benar tidak ini pelakunya. Yang kedua, kalau Anda merasa tidak nyaman dengan sistem penegakan hukum yang dilakukan oleh penyidik 2016 yang lalu, Anda tim Anda itu bukan pergi ke Komnas HAM. Terus apa hubungannya dengan pelanggaran HAM? Yang kedua, kan pergi ke TKP. Ngapain Anda ke TKP? Saya sudah cek tadi melalui Dirkrimum, Pak Kombes Surawan, besok mereka turun ke TKP. Dan hari ini, barusan ini ya, saya dikirimin oleh Pak Surawan, Dirkrimum, bahwa Kompolnas nih ya, Kompolnas pastikan 2 DPO kasus Vina Cirebon tidak dihapus. Kan memang mereka tidak katakan dihapus, mereka tidak katakan dihilangkan, tapi mereka berkeyakinan putusan pengadilan yang mengatakan 3 DPO itu adalah 1. Berdasarkan keterangan siapa? Keterangan terdakwa dan keterangan orang yang telah diperiksa. Kan dibom mereka kemarin, diperiksa, keterangannya berubah-ubah, maka mereka menyimpulkan yang paling cocok mendekati itu ada di Peggy. Nah pertanyaannya, Peggy benarkah itu Peggy atau tidak? Itu juga debatable. Tapi tidak boleh juga bilang kayak pengacara Yanti kemarin malam, dia berkeyakinan bahwa tewasnya Vina dan Eki bukan karena urusan asmara, bukan pembunuhan, bukan perkosaan, tapi kecelakaan tunggal atau murni. Kalau begitu, dia sudah berbeda lagi nih dengan keterangan yang ada. Apalagi Linda ini, dia kesurupan, dia kerasukan. Itulah yang melatar belakangi buat LP, itulah yang melatar belakangi buat film. Nah, lalu kemudian ini menjadi viral. Dan sejak kapan KUHP alat bukti itu jadi 6? Kesurupan masuk di dalamnya? Tidak. Nah, maka saya katakan, kita bicara dunia nyata,
Tapi ada di sini dikit-dikit dunia maya. Tapi sebagai bukti petunjuk, saya juga nggak pernah dengar keterangan itu dari keterangan orang, bukan karena, oh ini kemarin kesurupan, sobotin. Apalagi keterangan Linda aneh. Ketika diperiksa dan keluar dia bilang, saya udah 6 bulan nggak komunikasi sama Vina. Dan kemudian dia mengatakan itu adegan yang ditayangkan di TV itu, di film itu, kami tidak sedekat itu, tidak sama. Artinya ada yang berbeda. Itu yang saya katakan, jangan sampai aspek penegakan hukum yang real, yang di frame, ada penyidikan, ada penuntutan, ada vonis, sudah berjalan sampai P21 vonis dimentahkan. Nah, lalu Hotman bilang tadi, saya lihat di situ, bahwa ini ada loh putusan hakim 3 DPO. Ya, hakim menilai dari penjelasan terdakwa, keterangan dari jaksa, keluarlah itu. Tapi kalau yang 8 orang berbohong, lalu kemudian jaksa tidak mampu menggali bahwa ini bukan 8 tapi 9, kan itu, atau polisi, berarti yang jago pelakunya, bukan penyidiknya. Tapi masa iya sih hakim tidak bisa menilai? Kan sidangnya berbulan-bulan. Masa iya sih 8 orang ini di sidang kita nggak bisa lihat pelakunya ini? Mereka bukan pelakunya, tapi ternyata mereka dikorbankan. Saka misalnya, masa iya? Jangan, anak-anak sekalipun kita cubit, bayi dia masih nangis. Nggak mungkin lah. Karena itu menurut saya ini perlu audit investigatif, tapi yang independen. Nah, sekarang polisi turun, proses tangkap, dikatakan terlalu cepat. Nanti berjalan 2-3 minggu tidak ditangkap, dibilang polisi tidak bekerja. Jadi yang mana dulu ini? Bang, saya berdiri atas kebenaran. Kalau orang bilang Rasman bela Polri, pasang badan, silakan Anda menilai itu. Tapi saya pastikan independen, karena saya pun banyak tidak puas dengan cara polisi ke saya, tapi salurannya saya gunakan. Propam dan ditanggapi dan selesai. Kira-kira begitu. Dan kalau ada yang tidak benar, saya akan teriaki juga. Kenapa? Itu namanya kita sayang. Kita senggol bagus, you jangan dibiarkan atau terlalu menyerang begitu. Bang, bicara tersangka bang, ya kan kemarin juga mantan Mabes Polri, Mabes yaitu Sino Aji kan bilang 100 Pak Susno Dioaji. Iya. Di salah satu podcast, mantan Kabar Eskrim. Di salah satu podcast dia benar membenarkan 100% itu Peggy. Tapi kan bukti-buktinya kan belum valid bang. Dan yang podcast dia di Corbuzier, saya udah lihat tadi pagi. Beliau bilang begini, saya yakin 100%, tapi siapa aktor di baliknya? Kan itu yang beliau tanyakan juga. Jangan-jangan siapa orang di belakang ini yang menyembunyikan 2 lagi? Kan begitu, benar nggak begitu kan? Nah, kalau saya nggak salah ya penilaian saya justru begini. Maksud saya,